Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari gembira lah pokoknya para pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Dan hari ini kita berada di Nguta Siang seperti biasa. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Sesuai dengan tim lainnya dan juga seragamnya di hari ini, pasti teman-teman semua pada tahu siapa beliau, dan hari ini kita akan bercerita apa aja. Nah, ada narasumber kita pada hari ini, ada Bapak Eko, ya. Pak Eko, Mas Eko, Pak Eko, Abang Eko. Boleh lah, boleh Mas, boleh Pak, boleh Abang, terserah. Terserah aja ya. Yang penting mana yang nyaman ya Pak ya. Tapi dan pada hari ini kita akan bercerita tentang profil beliau, tentang apa saja kegiatan beliau di sini ya Pak ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Kami ini kepo-kepoan Pak. Aku agak tegang nih rasanya, agak nervous gitu Pak, karena baru pertama kali ketemu udah yang kedua. Nah, ini baru pertama kali pengen ngobrol serius nih sama Bapak. Kalau dilihat dari perjalanan Bapak sendiri sampai sekarang ini, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa kita, penonton kita pada hari ini, Bapak ini siapa sih sebenarnya gitu? Iya, boleh. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Eko Budiarto. Kalau di pangkat di TNI, saya pangkatnya Letnan Kolonel. Kemudian kecabangannya saya infanteri, kemudian lulusan Akmil, Akademi Militer tahun 2004. Saya aslinya sebenarnya orang Palembang, ya, orang Palembang. Kemudian keluarga, istri 1, anak 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Istri saya juga orang Palembang, ya. Kami sudah menikah kurang lebih 15 tahun, dari 2009 sampai dengan sekarang. Saya adalah anak seorang PNS juga dulu. Pada saat masih sekolah, bapak saya bekerja di Departemen Koperasi, dulu ada Departemen Koperasi Pak, di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan ibu saya itu ibu rumah tangga. Saya anak kelima dari 6 bersaudara, tetapi adik saya sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu karena sakit. Jadi tinggal 5. Akhirnya ya saya jadi anak yang paling bontot sekarang ini. Ya, kakak-kakak sudah terpisah, ya ada yang di Jakarta, ada yang di Bangka, ada yang di Muara Enim, dan ada juga yang stay di Palembang. Kemudian dalam perjalanan hidup saya di militer, setelah lulus di Akademi Militer tahun 2004, saya mendapat penugasan pertama di Papua. Jadi saya pertama kali berdinas di Papua, tepatnya di Batalion 753 Arga Viratama, Nabire. Jadi Papua itu kan luas. Ya. Selama 7 tahun berdinas di sana kurang lebih. Kemudian pindah lagi ke Kodim 1714 Puncak Jaya, di mana ya katanya itu daerah-daerah yang ditakuti orang, ya, tetapi alhamdulillah ya tergantung dari kita bagaimana kita membawa diri, bersikap terhadap teman, terhadap masyarakat, terhadap anggota dan lain sebagainya. Di 2014 kami diberikan kesempatan untuk sekolah lanjutan perwira di Kelapa II. Setelah itu pindah ke Biak. Ya, di Biak itu saya sempat menjadi komandan Kompi Markas di Korem 173 Praja Pira Braja. Itu singkat aja, cuman 3 atau 4 bulan kurang lebih. Karena pada saat itu masih menunggu jabatan. Dan di 3 bulan itu saya langsung keluar skep, pindah ke Jawa Barat, ya, di Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon. Di situ 2 tahun kami berdinas, selanjutnya pindah lagi ke Sumedang, menjadi Wadanyonip 301 Prabu Kian Santang. Ya, 2 tahun sampai 2018 diberikan kesempatan sekolah, yaitu pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Sesquad, di 2018. Selama 11 bulan
Dan alhamdulillah setelah itu diberi kesempatan lagi pindah ke Palembang menjadi perwira pembantu Madya Operasi di Kodam 2 Sriwijaya sampai dengan tahun 2022 awal. Di tahun 2022 awal diberikan kesempatan lagi, dipercayakan menjadi Komandan Batalion 144 Jayayuda di Rejang Lebong, Curup selama 1 tahun 4 bulan. Setelah itu pindah ke Rindam 2 Sriwijaya di Muara Enim sebagai kepala tim pelatih di Rindam 2 Sriwijaya selama 6 bulan. Nah, baru di Maret 2024 mendapat skep sebagai Dandim 0417 Kerinci ya. Saat ini alhamdulillah bisa bergabung dengan kawan-kawan, mbak-mbak sekalian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ya, itu kan perjalanan dari karir Bapak sendiri dari awal sampai akhirnya sampai di Kerinci nih, di Kabupaten Kerinci. Nah, kalau boleh kami tahu atau bercerita, berbagi share kepada pemirsa kita, ini Pak, kalau masa kecilnya Pak Eko ini gimana sih gitu? Karena kan jadi itu juga ya hal-hal yang lucu, mungkin hal yang pernah waktu SMA aku pernah gini nih, waktu SMP gini gitu, atau pernah jahilin siapa gitu. Gitu. Jadi saya dulu kecilnya tuh terpisah dari orang tua, karena dulu kan orang tua saya itu ikut dengan mertua. Kemudian ya mungkin alhamdulillah diberikan rezeki oleh Tuhan bisa beli rumah di tempat lain. Yaitu, kalau bahasanya itu kita yang sekarang itu rumah sederhana, Perumnas lah, di daerah Perumnas. Nah, di daerah Perumnas itu kan namanya Perumnas ya Mbak ya, rumahnya kecil hanya 2 kamar, ya sedangkan anaknya waktu itu 6 orang. Jadi bapak saya pindah ke sana sama ibu saya, mau bawa 6-6-nya ke sana, berarti rumah nggak muat. Akhirnya diputuskan pada saat itu kami 6 saudara dipisah. 3 orang ikut nenek, 3 orangnya ikut bapak saya. Nah, saya kebagian yang tinggal sama nenek. Jadi pada saat kecil itu ya saya mulai dari umur 3 bulan itu saya sudah hidup dengan nenek. Jadi apa ya, bahasa Palembang itu nenek itu saya panggil Uma dulu. Uma itu ya nenek itu saya anggap ibu saya. Ya. Karena dari kecil dari 3 bulan itu saya sudah diasuh oleh nenek. Sedangkan ibu saya sendiri saya panggil itu Uma Adek. Uma Adek itu maksudnya ibunya adik saya. Ya waktu kecil kan seperti itu dulu kan ya. Tapi lambat laun kan kita paham bahwa ibu kita yang itu. Karena kecil dulu karena diasuh oleh nenek, diurusin oleh nenek dan lain sebagainya. Ya akhirnya pemikiran seperti itu. Dan memang kedekatan saya dulu lebih dekat sama nenek daripada ke orang tua. Karena memang mungkin diasuh sama nenek. Iya. Nah, lambat laun ya saya sekolah SD dulu ya sama nenek juga di Palembang juga. Nah itu pengalaman unik saya di SD itu. Ya karena orang tua mungkin ya hidupnya sederhana, ya dikasih uang juga terbatas, akhirnya mencari tambahan. Dari SD itu saya sudah mulai mencari tambahan. Saya sempat menjadi kenek pelayan lah itu bahasanya, pelayan di toko orang buat kopi itu. Nah, itu ada warung buat kopi, nah saya tukang antarnya, Mbak. Tukang nganter-nganter, siapa yang beli, oh diantar ke sana, ya saya tukang ngantarnya itu. Sampai siang digaji lah berapa, kalau nggak salah itu 150 perak dulu itu. Nah, itulah yang saya gunakan untuk jajan pada saat di SD. Ya, prestasi saya di SD dulu alhamdulillah kelas 1, kelas 2 itu bisa dapat juara di ranking 1, ranking 2, tapi pas masuk kelas 3, kelas 4 mulai agak jauh dia. Ya. Kemudian di SD itu saya sudah diberikan kepercayaan menjadi ketua kelas. Kemudian saya sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi komandan upacara apabila ada upacara di SD. Beranjak ke SMP, kami masuk di SMP ya sama seperti itu juga. Karena saya orangnya suka dengan organisasi, saya suka dengan perkumpulan. Ya, makanya di SMP saya sempat ikut di Pramuka dulu, Mbak. Di Pramuka sampai ikut lomba
LTBB lomba apa? LKBB. Jambore. Jambore. Ya jambore. Ya ketemu kawan-kawan di situ, asik lah, namanya SMP itu kan masih asik-asiknya penggalang pada saat itu kan. Singkat cerita masuk ke SMA, lanjutkan lagi ke pramuka. Rupa-rupanya di sekolah saya dulu pramukanya kurang aktif, Mbak. Karena pramuka SMP dengan SD itu rupa-rupanya berbeda. Kalau kalau SMA itu lebih ke penegaknya, kalau SMP itu lebih banyak bermainnya. Nah, jadi pas sudah masuk SMA jadi penegak kok banyak pasif. Akhirnya saya keluar. Masuklah saya organisasi ke Paskibra pada saat itu. Pasukan pengibar bendera sekolah di SMU Negeri 8 Palembang. Berjalan, kemudian diberikan kepercayaan menjadi ketua di angkatan. Kemudian saya diikutkan seleksi untuk mengikuti Paskibraka tingkat kabupaten, kota. Alhamdulillah terpilih. Kemudian lanjut lagi, diikutkan lagi seleksi ke Paskibraka tingkat nasional. Alhamdulillah tidak terpilih. Nah, jadi karena sudah masuk jadi Paskibraka seleksi Paskibraka nasional, tidak terpilih, otomatis masuk ke Paskibraka tingkat provinsi. Jadi pada saat saya kelas 2 SMA itu saya sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Itu tahun 99. Terpilih. Terpilih. Ya, karena terpilih tadi, masuk lagi, selesai penugasan, balik lagi ke sekolah. Rupa-rupanya ya itu tadi, sebenarnya saya itu tidak pintar, tidak juga terlalu bodoh, Mbak, hanya sedang-sedang aja. Tetapi rupa-rupanya kawan-kawan, adik-adik, sama senior-senior itu ada kepercayaan kepada saya pada saat di sekolah dulu. Pada saat pemilihan ketua OSIS, saya diusulkan untuk menjadi ketua OSIS pada saat di sekolah dulu. Padahal saya juga nggak mau kan, karena beban yang harus saya pikul itu luar biasa menjadi ketua OSIS itu. Tetapi pada saat pemilihan, ya mungkin dari 50 pemilih, itu angkanya 49-1. Jadi angka saya itu 49-1 lawan saya yang pada saat itu langsung jadi wakil. Mau tidak mau langsung terpilih lah saya jadi ketua OSIS di situ, Mbak. Ketua OSIS SMA 8. Ya selesai ketua OSIS, ya akhirnya ya seperti itu, kita menjalankan program dan lain sebagainya sampai dengan tamat sekolah. Jadi tamat sekolah itu, pada saat mau tamat sekolah, teman-teman banyak mau mendaftar menjadi tentara, padahal saya dulu belum. Saya orang terakhir mendaftar jadi tentara itu. Saya orang terakhir, jadi pada saat itu ada kawan-kawan ngajak masuk Akmil, ada 13 orang, jadi 14 orang sebenarnya yang ikut Akmil itu. 13 orang sudah mendaftar. Nah, saya belum mendaftar. Rupa-rupanya kawan-kawan ini ngajak, ayo bro katanya, ayo kita daftar Akmil katanya kan. Waduh, saya bilang itu ketinggian bagi saya. Nah, rupa-rupanya kawan-kawan ini hanya ngajak ketua OSIS ini hanya untuk mencari legalitas. Zaman dulu tuh, karena mereka pengen keluar tetapi nggak bisa karena takut dengan ada salah satu ini dulu guru killer namanya itu. Wakil kepala sekolah. Jadi kalau mereka keluar ditahan. Nah, mereka membawa saya itu agar ada legalitas bisa keluar karena membawa gitu, ketua OSIS gitu kan. Akhirnya ya terpengaruh, ikut daftar, ya izin sama Pak Wakil Kepala Sekolah, ya alhamdulillah Pak Wakil Kepala Sekolah kan percaya karena ketua OSIS nih, nggak mungkin ketua OSIS nakal dan lain sebagainya. Akhirnya keluarlah kita, ya daftar, ikut seleksi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah dari 14 itu yang lulus administrasi itu kalau nggak salah 4 orang, sisanya sudah nggak lulus, lanjut ke kesehatan tinggal 2 orang, lanjut lagi ke jasmani tinggal saya sendiri. Nah, terus saya sendiri, ya, teman-teman alhamdulillah banyak support di situ, banyak mendoakan, kawan-kawan sekolah sering bertanya bagaimana, ya saya hanya bisa minta doanya saja. Nah, uniknya ada keunikannya lagi waktu saya mendaftar tentara itu, karena saya terpisah dari orang tua yang balik dari awal tadi. Akhirnya saya mendaftar akademi militer itu tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi saya mendaftar akademi militer itu tanda tangannya wali kakak saya yang nomor 2, Mbak. Tanda tangan wali, saya ikut.
sampai dengan pada saat itu kan zaman dulu itu masih ada NEM ya. Iya. Ya. Jadi masuk akademi militer apa angkatan-angkatan itu masih standar NEM dia. Standar NEM kalau IPA kalau nggak salah di 41, kalau IPS itu di 45. Nah, pada saat itu pelajar seleksi saya dihentikan di seleksi psikologi karena menunggu NEM tadi ya. Psikologi selesai sudah dilaksanakan, kita berhenti dulu sambil etanas dan lain sebagainya ujian. Nah, setelah diumumkan hasil NEM, bagi NEM-nya yang masuk ya dia lanjut, bagi NEM-nya yang enggak masuk berarti otomatis langsung eliminasi gitu ya. Ya. Berarti jauh juga nih perjalanan Bapak sendiri sampai ke tahap-tahapnya memang alhamdulillahnya kalau dengar cerita itu dari yang Bapak jelaskan lancar gitu Pak ya? Ya alhamdulillah lancar karena memang dari kecil saya sudah dididik untuk mandiri Mbak. Sudah dididik untuk mandiri, dididik untuk sederhana, dididik untuk hidup apa adanya. Akhirnya ya itulah didikan orang tua saya tadi, walaupun orang tua saya keras, tetapi hasilnya alhamdulillah anak-anaknya juga semuanya saya nilai cukup berhasil lah. Cukup berhasil. Ya cukup berhasil. Atau memang ada, kalau Bapak sendiri ada nggak keluarga yang mungkin dari TNI juga atau dari memang Bapak sendiri aja yang terjun langsung ke dunia militer? Iya, kalau dari segi keluarga secara langsung saya tidak punya keluarga militer. Tapi ya ada paman saya dulu tetapi jauh gitu. Ada yang menjadi militer tapi dulu bintara. Nah, ya itu sejarahnya. Jadi pada saat Eptanas itu balik lagi, saya itu sebenarnya bapak saya menginginkan saya untuk jadi secaba, masuk secaba, Mbak. Jadi pada saat Eptanas saya disodorkan belangko secaba oleh bapak saya, tetapi saya tolak dari situ. Enggak Pak, saya bilang, saya nggak mau jadi secaba. Ya di situ agak marah bapak saya kan. Kenapa kamu nggak mau masuk secaba tentara katanya itu kan? Iya. Saya bilang saya sudah ikut Akmil gitu kan. Langsung kaget lah beliau karena dulu mindsetnya masuk Akmil tuh seperti apa, uangnya berapa dan lain sebagainya ya. Bahasa bapak saya tuh ya jangan mimpi lah masuk akademi militer karena bapak nggak punya uang untuk memasukkan kamu ke situ. Untuk memasukkan secaba aja ya. Dulu kan mindsetnya seperti itu. Orang-orang tua zaman dulu kan takutnya biaya dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya dikuliahkan, bapak saya juga tidak ada duit, Mbak. Karena kakak saya yang di atas saya pas itu dia alhamdulillah masuk di kedokteran Unsri kan. Biayanya luar biasa itu setiap bulannya berapa. Kakak saya yang satu lagi yang di nomor 3 itu juga lagi kuliah di Politeknik di Unsri. Jadi 2 kakak saya masih kuliah, adik saya masih sekolah, jadi biaya untuk sangat luar biasa, ininya ya makanya bapak saya pinginnya saya masuk ke dinasan dulu, terserah mau masuk polisi mau masuk tentara, yang penting kuliahnya tidak mengeluarkan biaya itu. Ya. Tapi setelah tahu akhirnya bapak berhasil, itu ekspresi atau perasaan ya dari jelas kaget dan bangga luar biasa. Ya mungkin disitulah saya melihat orang tua saya itu menangis bercucuran air mata, nggak percaya bahwa anaknya bisa masuk di luar dari ekspektasi keinginannya. Keinginannya kan hanya masuk bintara, rupa-rupanya saya bisa masuk ke akademi militer ya tanpa bantuan siapapun, Mbak. Tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dulu kalau nggak salah saya keluar uang itu 37.000 itu untuk fotokopi ini, administrasi fotokopi ya itu aja. Jadi bapak saya tuh langsung ya seolah-olah nggak percaya gitu, karena memang ada keinginan orang tua saya itu ada anaknya yang bisa masuk ke TNI atau polisi. Nah, rupa-rupanya saya lah yang bisa mengabulkan keinginannya. Di situ ya menjadi anak kebanggaan setelah lulus dari akademi militer, setelah lulus di akademi militer ikut pendidikan ada 3 bulan pertama, 3 bulan setengah pertama itu kan ada diksar itu, nah, kita di video tuh Mbak, video kan dibuat video dari akademi militer itu. Pada saat wisuda jurid itu dibagikan video itu kepada orang tua. Selesai itu bapak saya itu video itu dibawa terus Mbak kemana-mana itu.
ada tetangga di situ, putar ini video nih anak saya nih, sana lagi dibawa lagi nih. Jadi bentuk kebanggaannya itu sampai seperti itunya. Kalau saya pulang cuti itu buka pintu melihat saya itu, bapak itu tidak ada ekspresinya cuma menangis. Jadi kalau orang tua saya, kakak-kakak saya itu dibilang ya kau tuh anak kebanggaan katanya. Padahal dulu mungkin nggak diperhatikan kecilnya gitu kan. Tapi pas setelah jadi ya alhamdulillah bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua. Ini bapaknya gitu, ini anak aku nih gitu. Iya, jadi kemana-mana itu ya itu tadi mungkin ada rasa bangga tadi ya kan. Kemana-mana anak saya Akmil, anak saya Akmil, anak saya Akmil. Karena di luar ekspektasi akhirnya kebahagiaan itu yang luar biasa yang dia tunjukkan itu Mbak. Iya, nah ini perjalanannya juga luar biasa dari Bapak profilnya yang mungkin orang sendiri nggak tahu kalau pernah kayak gini. Mungkin orang taunya senangnya aja nih ya bentuk sekarang. Kalau ini pengen kami tanyakan juga tentang pertama kali dengar ditugaskan ke Kerinci. Itu yang dalam pikiran Bapak sendiri, dalam perasaan Bapak sendiri gimana Pak? Kalau saya pada prinsipnya bertugas itu tidak pernah memilih dan tidak pernah meminta, Mbak. Ya, kalau Kerinci itu sebenarnya memang pada saat awalnya dapat di Kerinci karena saya orang Palembang, ya bukan masalah wilayahnya yang saya pikir itu. Yang dipikirkan itu adalah jarak tempuhnya. Ya, jarak tempuh. Misalkan dari Palembang, karena kan saya domisilinya di Palembang. Dari Palembang ke Kerinci itu kurang lebih 18 jam. Nah, sebenarnya permasalahan jarak tempuh aja yang saya agak sedikit ini itu. Ya karena ya mohon maaf Mbak, istri dan anak-anak saya itu orangnya mabukan gitu. Jadi kalau kita naik mobil dari Palembang ke Kerinci ini, wah itu luar biasa. Kalau orang lainnya bisa nempuh di 18 jam, saya mungkin bisa di 24 jam. Karena harus banyak istirahat ya. Kalau dari Palembang ke Linggaunya agak sedikit landai kan. Linggau sampai ke mana? Ke Bangko sedikit landai. Nah, yang bermasalah itu mulai dari Bangko mau masuk ke Kerinci itu bisa 6 kali saya istirahat. Karena anak saya sama istri saya tuh orangnya mabukan. Jadi sebelum berangkat tuh pasti sudah dihantam antimo dulu dia. Jadi sudah hantam antimo, di depan siapkan kantong-kantong gresek. Ya, sopir sudah dikasih tahu jangan ngebut-ngebut, kalau lebih tikung-tikungan udah itu aja. Tapi kalau sudah diem gitu kan kita juga ikut stres akhirnya kan. Nah, kalau kita sendiri nggak ada masalah, kalau saya sendiri nggak ada masalah Mbak, ya kan. Karena saya nilai ya saya masuk di Kodam 2 ini kan dari 2018 akhir, sedikit banyaknya saya sudah paham tentang situasi Kerinci karena saya juga berkaitan mengurusi dengan kegiatan-kegiatan kabupaten kota. Jadi sebenarnya tidak kaget dengan situasi Kerinci karena memang saya terbiasa berdinas di daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang dingin. Nah, itu tadi saya waktu kaptennya di Puncak Jaya Mbak kan, itu kan dingin tuh kan di pegunungan Jayawijaya, dingin. Terus daerahnya jauh, daerahnya akses jarak tempuhnya luar biasa, dari Jayapura lagi naik pesawat lagi ke sana kan, pesawat kecil sama nih, pesawat susi juga nih naiknya ke sana. Yang nampak itu. Ya, yang nampak itu. Kemudian di Sumedang juga sama dingin. Kemudian di Curup, Rejang Lebong juga dingin kan, masuk di sini lagi dingin ya. Sebenarnya saya sudah terbiasa seperti itu dan memang ya saya rasakan di Kerinci itu nyaman Mbak, nyaman karena dingin tadi membuat hati tenang, dingin, ya tinggal ya bagaimana kitanya nanti pada saat panas berdinas. Karena cuaca dingin jadi adem gitu ya. Kalau di Muara Enim panas kan, karena ya banyak batu bara, panasnya ada karhutla, jadi kadang-kadang situasi panas hati kita juga panas kan. Kalau di sini alhamdulillah dari pagi ketemu pagi dingin ya. Dingin terus. Saya 1 bulan lebih di sini. Ya alhamdulillah belum pernah marah Mbak sini Mbak. Belum pernah marah saya. Yang sampai marah ya Pak ya? Ya karena itu tadi situasinya dingin, ya nyaman. Ya karena saya juga satuan teritorial kan. Jadi hanya membina masyarakat, berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan komunikasi dengan ini karena memang padatnya kegiatan yang harus kami kerjakan. Akhirnya
ya mau tidak mau menyita waktu kita untuk bekerja. Iya, ini Pak, masyarakat kita kan TNI tugasnya ini, tugasnya ini, tugas ini kan masih spekulasi masyarakat belum masih secara umum. Nah, sebenarnya tugas dari Dandim sendiri itu apa Pak? Jadi kalau Dandim itu sebenarnya Mbak secara umum ya, karena kalau berbicara masalah teori agak sulit nanti dicerna. Tapi kita berbicara secara umum dan gampang dicerna itu, tugas Dandim itu adalah menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang ada di bawahnya Kodim, menjaga stabilitas, ya istilahnya situasi wilayah aman, kondusif, itu salah satunya tugas Dandim. Kemudian mendorong masyarakat, membantu masyarakat guna kesejahteraannya masyarakat. Ya, banyak yang harus kita kerjakan itu. Mungkin harusnya kan kemarin kita ketemu kan, tiba-tibanya saya pergi ke atas karena ngecek longsor, ngecek banjir dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu tugas Dandim di bidang masyarakat. Di bidang ke dalam, saya juga harus bisa menjaga moral, kesejahteraan anggota Persit dan anak-anaknya. Saya juga harus bisa menjaga pangkalan, kebersihan dan perbaikan pangkalan saya. Kemudian saya sebagai tentara tertua di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Maksudnya bukan umurnya tertua, bukan, pangkatnya paling senior lah di sini. Jadi ya kayak DKT, Denpom, Minpet itu masih berada di bawah kendali saya. Kalau tanggal 6 kemarin itu penutupan TMMD ya Pak? Iya. Nah, kalau dari TMMD sendiri yang dikerjakan oleh Kodim 0417 Kerinci ini gimana tuh ceritanya Pak? Jadi TMMD itu adalah program TNI ya, dalam hal TNI manunggal dengan rakyat. Jadi program-program yang dikerjakan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Yang pertama, pekerjaan kemarin kita di TMMD 120 itu kita mendapat pekerjaan untuk membuka jalan dari Air Hangat Barat menuju ke Depati Kopi. Itu pembukaan jalan sepanjang 6.350 meter, lebar 9 meter. Kemudian ada tambahan kegiatan-kegiatan lain, ya sasaran-sasaran tambahan, yaitu rehab MCK, MCK-nya yang kemarin yang di dekat air panas di Semurup itu, air panas itu. Kemudian kita pengecatan masjid, membuat sumur bor ada di 3 titik untuk masyarakat yang kekurangan air, termasuk kita melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, mulai dari penyuluhan Kamtipmas sampai dengan Pos Bindu. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan lain, program-program unggulan Bapak Kasat, yaitu kita memberikan penyuluhan kesehatan dan kegiatan stunting bagi anak-anak dan masyarakat, termasuk juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bersatu dengan alam. Jadi kita juga melaksanakan penanaman pohon di tempat-tempat yang dianggap gundul. Harapannya nanti pohon itu bisa berkembang dan menjadi penahan, karena di Kerinci ini kan gampang longsor. Nah ini kita coba tanam-tanam pohon untuk menjadi penahan, jangan sampai itu longsor. Ya, kegiatan itu alhamdulillah ya itu tadi yang diperuntukkan untuk masyarakat. Yang tadinya jalan yang dari daerah air hangat itu tadinya jalan setapak, kita bisa buka lebar. Ya, tujuannya apa? Yang pertama ya itu sebagai jalan alternatif. Ya, jalan alternatif apabila terjadi bencana di satu wilayah, itu bisa digunakan menjadi jalan alternatif untuk dilewati. Kemudian jalan tersebut juga digunakan untuk masyarakat ya, yang tadinya masyarakat harus muter jauh, kalau dari Bukit Selasi menuju ke Depati Kopi itu kan kita harus turun tuh Mbak. Iya. Harus turun baru naik lagi ke bawah. Nah ini tidak, dia langsung bisa motong nanti. Itu memangkas jarak cukup lumayan dan memangkas waktunya cukup lumayan. Jadi kita nembuskan dari
dari Gunung Selasih itu ke Depati Kopi. Jadi itu ada kita belah di tengahnya itu. Nah, kemudian ya mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil panen, hasil ladang, dan ya intinya membuka tempat-tempat yang terisolir lah. Harapannya bisa tersentuh. Ya selain itu juga memajukan ya kan objek wisata, karena kan kita buat akses tadi kan di atas Bukit Selasih itu kan itu ada objek wisata apa namanya kebun stroberi ya kan, termasuk di Depati itu di Depati 7 itu ada Depati Kopinya. Jadi salah satunya juga ya untuk membuka akses ke tempat-tempat wisata itu. Jadi mempermudah lagi ya mempermudah. Intinya ya mengatasi kesulitan masyarakat di sekitar saja itu, Pak. Ini kan udah berapa bulan, Pak? Ini dari Maret ya? Dari Maret, dari Bapak di sini? Dari Mei ya, dari Mei ya? Ya, saya sertijab itu tanggal 4 Mei, masuk ke sini saya tanggal 6 Mei. Jadi hampir ya, satu bulan lebih lah ya kan? Hampir 2 bulan nih, Pak. Kalau melihat dari kondisi wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, ini kan rawan dari bencana. Nah, kalau Bapak sendiri melihat dan juga sudah berkonsultasi mungkin kepada pemerintahnya, kepada masyarakatnya, dan juga tokoh adat sebagainya, itu dari sudut pandang Bapak sendiri itu gimana? Ya, memang Kerinci ini ya agak unik karena pada saat musim hujan kita dilanda longsor dan banjir. Pada saat musim kemarau kita dilanda dengan kekeringan dan kebakaran. Jadi sepanjang tahun kita ini menghadapi bencana sebenarnya. Tetapi memang kemarin saya sempat sudah sedikit jalan-jalan atau meninjau ya, tempat-tempat yang banjir, tempat-tempat yang longsor. Memang permasalahan utamanya adalah faktor alam. Karena Kerinci dan Sungai Penuh ini berada di bawah, kemudian debit air hujan deras itu yang terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan bencana banjir di mana-mana. Nah, memang kemarin saya sudah sempat berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama. Memang banyak keinginan-keinginan dari masyarakat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini. Mereka tidak ingin berlarut-larut karena ya pada saat saya meninjau itu agak sedikit luar biasa, kasihan Mbak, karena rumah-rumah masyarakat itu tergenang, ada lumpur dan lain sebagainya, malah ada yang jebol dan lain sebagainya. Ya kehidupan masyarakat itu agak sedikit menurun karena barang harta bendanya banyak yang hilang, banyak yang rusak gara-gara hujan. Dan memang masyarakat juga ingin ada perubahan lah di Kabupaten Kerinci ini, jangan sampai terjadi hujan atau bencana alam dan lain sebagainya. Ya intinya tidak merugikan masyarakat. Dan kami sebagai Dandim 0417 Kerinci sudah berupaya ya mendorong, mengomunikasikan tentang penanganan banjir dan tanah longsor di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci kepada pemerintah daerah. Kami komunikasikan mana yang bisa kita bantu ke stakeholder terkait. Itu kita sudah komunikasikan mulai dari PU, BPBD dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mereka support, ya mereka akan membantu. Ya, cuman memang permasalahannya titik bencana di Kabupaten Kerinci ini kan banyak. Sedangkan alat peralatan, sarana prasarana kita terbatas. Jadi ya mungkin sistemnya dia akan digilir, ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Tapi insya Allah semua tempat-tempat itu akan bisa terjamah oleh pemerintah daerah. Nah, kami sebagai Kodim 0417 Kerinci sudah memerintahkan kepada jajaran apabila terjadi bencana, kami siap untuk membantu, ya baik tenaga maupun pikiran guna mengatasi bencana itu sendiri. Jadi memang sudah ada perintah kepada jajaran, ada longsor, ada banjir, itu kami Koramil, Kodim dan Babinsa itu siap membantu 1 kali 24 jam ya kesulitan masyarakat yang ada di
Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Kalau dilihat dari postingan media sosial, terus dari pemberitaan yang ada, setiap ada bencana, anggota dari TNI sendiri turun ya langsung ya Pak ya? Ya, alhamdulillah, karena memang sudah saya perintahkan jam berapapun kejadian bencana, ya apapun itu bentuknya, ya Babinsa TNI harus hadir di situ, karena ya itu bentuk perhatian, bentuk istilahnya bentuk kepedulian kami TNI kepada masyarakat, ya apabila bisa kami bantu, ya pada saat itu ya kita bantu, karena memang kami TNI hanya punya tenaga Mbak, kami tidak punya sarana prasarana untuk mengatasi itu, tetapi kami punya tenaga dan kami punya hati nurani karena melihat kesulitan masyarakat, karena TNI itu kan kalau dari bahasanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI itu ada karena rakyat. Nah, itu doktrin yang dari pimpinan atas dari dulu yang sering digembor-gemborkan, yang sering dihembuskan kepada kami. Jadi keberadaan TNI itu tidak lepas dari adanya rakyat ya. Kalau rakyatnya atau masyarakatnya kesulitan ya kami juga kesulitan. Tapi kalau masyarakatnya bahagia ya kami juga bahagia. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, kalau sudah hampir 2 bulan, udah sebulan lewat, ini duduk di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya satu kesatuan, cuman dipisahkan dengan administrasi tadi. Melihat masyarakatnya sendiri Pak, itu kultur dari masyarakatnya itu gimana Pak? Ya, jadi balik lagi sebelumnya yang saya bilang itu masyarakat Kerinci itu unik. Ya. Karena ya keunikan itu banyak Mbak, keunikan itu dari adat istiadatnya unik. Karena saya mendapat cerita dan mendengar dari satu desa ke desa lain bahasanya aja bisa berbeda-beda katanya kan. Itu salah satunya. Iya, salah satu keunikannya begitu. Jadi antar desa aja sebelahan aja bisa berbeda bahasanya ya kan, apalagi adat istiadatnya. Nah, adat istiadat itu yang saya temukan keunikan yang di Kerinci itu ya ada, ya mohon maaf saya mungkin ada sedikit salah, ada depati dan lain sebagainya, ada nenek mamaknya dan lain sebagainya. Jadi adat di Kerinci ini memang dititik beratkan dalam mengatasi semua permasalahan di Kerinci. Nah, jadi kalau dari segi masyarakatnya asik, diajak ngobrol asik, diajak berteman oke, diajak apapun, diajak sharing oke, ya semuanya sebenarnya ya asik sih kalau masyarakatnya. Itu ya. Bukan gara-gara saya yang enggak, memang yang saya bilang tadi yang sebelum kita cerita itu, Kerinci itu unik. Nah, karena alhamdulillah karena saya perjalanan mulai dari Papua ke Jawa dan lain sebagainya dan terakhir ke Kerinci ini ya banyak ilmu lah yang saya peroleh ya, dan saat ini masih saya gali. Karena saya senang dengan budaya, saya senang dengan ya hal-hal yang terkait dengan keberagaman adat istiadat. Karena saya belajar, oh di Papua adatnya seperti ini, masyarakatnya seperti ini. Oh di masyarakat Papua tuh keras dan lain sebagainya. Di Jawa Barat masyarakatnya lembut ya kan, adatnya seperti ini. Oh di Palembang adatnya begini, di Rejang Lebong itu seperti ini adatnya, kalau setiap tahunnya seperti apa. Nah di Kerinci ini kan karena baru 1 bulan masih meraba kita seperti apa adat istiadatnya ya, makanya setiap hari saya coba datang kemana-mana membaca, mempelajari itu seperti apa adatnya. Ya harapannya ya adat juga bisa membantu tugas kami ke depan, karena tantangan tugas ke depan itu lumayan luar biasa ya. Banyak dan luar biasa yang harus kami hadapi. Ya. Itu Mbak kira-kira. Ya. Ini juga mungkin melihat situasi kondisi dari wilayahnya tadi, wilayah Kerinci yang rawan dari bencana, baik itu yang nggak ada itu tsunami, cuman tsunami yang nggak ada, baik itu gunung-gunung gitu kan, dari banjir, longsor, kemarau dan sebagainya gitu. Ada pesan mungkin kepada pemerintah kita, pemerintah pusat dan sebagainya gitu, untuk lebih Kerinci harus kayak gini loh, kayak gini loh gitu. Ya, jadi pada dasarnya kalau terkait dengan bencana ini pasti yang namanya pemerintah daerah itu akan peduli dengan masyarakat yang ada terdampak bencana. Tapi memang kita harus pahami juga ada keterbatasan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat terkait dengan penanganan itu
dilihat dari segi anggaran. Ya, mungkin anggaran dari pemerintah daerah tidak bisa mencukupi untuk mengatasi semua permasalahan bencana yang ada di Kerinci. Ya, nah ini kita minta bantuan, kita berkomunikasi ke pemerintah provinsi, termasuk juga ke pemerintah pusat. Nah, itu dengan berbagai cara, Mbak, tadi. Makanya kita turun ke lapangan, kita tahu permasalahannya, kira-kira ini kita arahkan, kita usulkan kemana. Ya, karena tidak semuanya kita bebankan ke pemerintah daerah. Kita juga berupaya memanfaatkan ada anggaran-anggaran yang diberikan ruang oleh pemerintah pusat untuk dikelola dan dibangunkan di kabupaten dan kota Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ya, itu juga kita manfaatkan. Saat ini kan lagi getol-getolnya pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, cetak sawah dan lain sebagainya, karena ada indikasi nanti akan ada kesulitan pangan, krisis pangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari anggaran itu juga bisa kita alokasikan guna mengatasi banjir sekaligus untuk membantu ketahanan pangan atau sawah-sawah masyarakat. Nah, kemarin beberapa sudah ketemu, jadi dengan anggaran itu bisa mengatasi 2 atau 3 permasalahan sekaligus. Jadi kita mencari permasalahan itu seperti itu, ada masalah, kira-kira permasalahan ini bisa mengatasi beberapa kalau kita selesaikan, dia bisa mengatasi beberapa masalah. Nah, itu. Yang kemarin yang saya sempat jalan ke daerah Tanjung Pauh itu kalau nggak salah itu. Nah, itu di situ di sisi lain ada banjir, di sisi lain sawahnya banyak, ya di sisi lain rumah masyarakatnya terdampak. Nah, kalau kita membangun ini, kira-kira dampaknya ini kemana ini? Apakah dampaknya hanya di banjirnya saja, atau nanti dampaknya banjirnya bisa teratasi, kemudian sawahnya bisa dialiri air atau apa? Nah, jadi kita menggunakan asas manfaat, jadi manfaat yang banyak itulah yang kita ini. Jadi solusinya menyebar, mengatasi masalah. Ya, jadi dari satu kegiatan yang kita laksanakan itu bisa mengatasi 3 atau lebih permasalahan. Nah, karena memang anggaran yang tersedia itu ya masih sangat-sangat minim sekali di Kabupaten Kerinci. Makanya memang kemarin sempat kita berkomunikasi ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga sudah berupaya untuk mengajukan kepada pemerintah pusat terkait dengan penanganan bencana yang ada di Kabupaten Kerinci. Karena memang penanganan bencana itu tidak sedikit biaya yang diperlukan dan harus ada campur tangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tetapi kembali lagi di situ dilihat dari skala prioritasnya, karena semua daerah, semua wilayah ini minta untuk dilihat, minta untuk difasilitasi, minta untuk dibangun. Nanti dilihat di skala prioritasnya terkait dengan anggaran. Mana yang urgent, mana yang urgent, ya, mana yang mungkin masih bisa ditunda terlebih dahulu. Nanti kan itu tadi, mana yang dilihat itu adalah skala prioritasnya, Mbak. Iya, oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dan Pak Eko, ya Pak Eko Budiarto yang pada hari ini sudah menjadi narasumber kami dan juga berbincang-bincang. Sebelum tutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin ada himbauan atau harapan kepada masyarakat kita secara keseluruhannya, Pak. Ya. Baik, Mbak. Terkait dengan tugas kami sebagai Komandan Kodim 0417 Kerinci, ya, yang bertugas di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, kami berharap kepada seluruh masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, ya, dan hal-hal yang akan kita hadapi ke depan, ya, mulai dari pilkada, bencana alam dan lain sebagainya. Kami berharap kepada masyarakat di sini harus kompak, kemudian tidak terjadi gesekan, perang saudara dan lain sebagainya. Kita jaga Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini kondusif, aman, dan bisa menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan objek wisata, karena Kerinci ini objek wisatanya luar biasa. Nah, untuk mengembangkan wisata itu yang pertama harus aman dulu daerah tersebut. Kalau sudah aman, masyarakatnya para wisatawan datang ke sini nyaman, saya kira Kerinci ini akan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang luar biasa, karena
daerah Jambi ini, orang Jambi mungkin orang Padang ini larinya wisatanya ke Kerinci karena wisatanya luar biasa, ada Gunung Kerinci, Gunung Tujuh dan sebagainya. Nah, ini saya belum Mbak, ini belum datang nih ke wisata-wisata itu, padahal ya karena mungkin masih baru. Harapannya itu tadi untuk mengajak wisatawan atau orang-orang masuk ke Kerinci ini, ya kita juga harus membuka diri, ya menjaga situasi tadi yang aman, kondusif, apalagi dalam rangka pilkada, ya semuanya kita jaga, jangan sampai nanti Kerinci mendapat nilai merah, mendapat memunculkan mindset dari daerah-daerah lain, apapun dari pusat ataupun dari provinsi bahwa Kerinci ini adalah daerah merah. Nah, itu kita semua harus menjaga dan itu semua tidak bisa dilaksanakan oleh Kodim sendiri, tetapi itu harus bisa dilaksanakan oleh semua lini, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lain sebagainya. Intinya ya kita jaga Kerinci ini menjadi kota atau kabupaten yang aman, nyaman, kita juga tinggal di sini bisa nyaman. Itu aja Pak pesan saya. Iya, terima kasih Pak Eko Budianto ya. Di hari ini sudah berbincang bersama kita di acara Ngutasian. Jangan lupa untuk ditonton dan juga per sesi dan juga narasumber kita itu yang kita hadirkan di Ngutasian sangat luar biasa sekali untuk Anda semuanya pendengar dan juga pemirsa RRI Ngutasian dimanapun berada. Saya Desi Hermila dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri dan narasumber kita. Terima kasih Bapak sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.